untuk mineralogi dan petrologi kali ini kita akan membahas mengenai aturan perkuliahan. Saya kira sama dengan kuliah di geologi dasar ya. Ada yang berencana mengulang geologi dasar? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ada masalah nggak nilainya? Keluar semua nggak? Aman, Pak. Keluar, Pak. Aman, Pak. Udah keluar, ya. Mudah-mudahan bagus ya. Saya kira kalau misalnya mengikuti perkuliahan terus, kemudian UAS-nya, kemarin saya kritik UAS-nya agak banyak yang nilainya kurang bagus ya. Jadi saya nggak tahu kenapa kemarin UAS-nya banyak yang nilainya nggak begitu bagus. Mudah-mudahan untuk kuliah kali ini UAS-nya bisa bagus. Amin. Baik, kuliah kita adalah mineralogi dan petrologi, di mana kuliah ini ada 2 SKS untuk pertemuan atau teori, kemudian 1 SKS untuk praktek. Nah, nanti untuk prakteknya mungkin lebih banyak dengan asisten. Minggu ini mungkin kita masih online ya, penjelasan mengenai praktikum. Nanti praktikum minggu berikutnya kalau bisa dilaksanakan secara offline. Karena agak sulit ya untuk mineralogi dan petrologi ini kalau kita lakukan secara online. Nah, nanti teknisnya bagaimana offline-nya kita atur selanjutnya. Baik, untuk kuliah mineralogi dan petrologi ini merupakan salah satu mata kuliah wajib ya bagi mahasiswa teknik pertambangan. Jadi ini merupakan salah satu mata kuliah dasar, sama seperti geologi dasar, kemudian nantinya ada genesa bahan galian dan geologi struktur. Jadi ini merupakan salah satu kuliah dasar untuk rekan-rekan. Tujuannya yaitu membahas tentang proses-proses geologi yang menghasilkan batuan beku, sedimen, dan metamorf. Saya kira ini kita banyak mengulang apa yang kita pelajari di geologi dasar. Kemudian mempelajari cara deskripsi batuan. Ini saya kira nanti tinggal mengadvankan saja. Jadi di mata kuliah ini rekan-rekan nanti betul-betul diminta untuk bagaimana melakukan pengamatan, kemudian deskripsi batuan secara megaskopis. Nah, kemudian pengetahuan tentang dasar klasifikasi. Jadi bagaimana mengklasifikasikan. Jadi setiap ketemu batuan jangan sampai keliru lagi ini batuan vulkanik, apa batuan intrusi, apa batuan sedimen, metamorf, dan seterusnya. Terutama nanti pada saat rekan-rekan kuliah lapangan ya. Ini sebentar lagi di bulan Mei kita sudah melaksanakan kuliah lapangan. Yang di kuliah lapangan nanti rekan-rekan akan menemukan berbagai jenis batuan. Batuan beku ada, batuan metamorf ada, batuan sedimen ada. Nah, nanti tentunya batuan-batuan yang ada di lapangan tidak seideal batuan yang ada di lab. Nah, sehingga nanti rekan-rekan kalau di labnya sudah lihai, pasti di lapangannya ada gambaran sedikit. Dan kalau di lapangannya udah lihai, pasti labnya akan menjadi lebih gampang. Nah, kemudian selanjutnya mengenal secara mikroskopis mineral ekonomi. Nah, ini adalah target dari perkuliahan. Jadi bagaimana rekan-rekan itu bisa membedakan mineral yang memiliki nilai ekonomis dan tidak.
Nah, kemudian kita juga akan menyinggung mengenai batu bara, sehingga kita bisa memilah mana batuan dan mineral yang memiliki nilai ekonomis atau tidak. Kenapa mata kuliah ini penting? Karena kemarin saya juga mendapatkan pengalaman dari menguji kakak-kakak tingkat dari rekan-rekan yang sudah mengambil skripsi. Ini mengalami beliau-beliau sangat sulit untuk melakukan deskripsi batuan. Jadi ketika mengambil skripsi misalnya mengenai evaluasi cadangan andesit, batuan andesit. Tapi ketika ditanya apakah bagaimana ciri deskripsi dari andesit yang Anda hitung cadangannya, apakah semua andesit atau ada andesitnya atau ada variasi batuan lain? Nah, rata-rata mereka kesulitan untuk melakukan deskripsi, yaitu kerjaannya geolognya Pak, geolog lapangannya Pak. Jadi saya cuma ngitung cadangannya aja. Nah, sehingga ketika ditanya bagaimana kualitas andesit yang Anda hitung, nggak tahu juga. Nah, ini akan menjadi suatu problem tersendiri kalau rekan-rekan tidak memperhatikan dasar-dasar mata kuliah di ilmu tambangnya. Memang kalau kita belajar geologi ini akan lebih banyak ya, lebih banyak dipelajari lebih dalam, tapi setidaknya membedakan batuan di lapangan dan secara megaskopis di lab itu menjadi kemampuan dasar rekan-rekan tambang. Nah, ini adalah targetnya, mampu mengidentifikasi mineral dan batuan. Sifat-sifat kimianya gimana? Kemarin kita sudah belajar banyak di geologi dasar, mana yang asam, mana yang basa. Nah, kemudian bagaimana kaitannya antara batuan beku, batuan piroklastik, sedimen, metamorf, kemudian keberadaan mineralnya, kemudian kalau ada alterasi, apa itu alterasi, kemudian bagaimana pembentukan batuan atau jenis batu mulia, kemudian LTC yang berkaitan dengan teknologi pertambangan. Jadi bagaimana rekan-rekan memahami produk-produk sifat kimiawinya dari objek penambangan nantinya. Kemudian yang kedua adalah memahami konsep batuan dari litosfer. Apa itu litosfer? Masih ingat? Ada yang masih ingat apa itu litosfer? Ayo. Ya, Pak. Ya, Zidan. Kalau nggak salah litosfer tuh lapisan terluar bumi bukan sih, Pak? Lapisan terluar kerak bumi. Lapisan terluar Dari kerak bumi. Bumi yang berisi batuan sama mineral, Pak. Ada yang lain? Ada yang lain? Ini B ini siapa ya? Ada yang merasa di Zoom-nya cuma B aja? Ada yang tulis nama lengkapnya ya, jangan cuma B. B saya nggak tahu ini siapa. B. Coba Braka Hanafianto, apa itu litosfer? Braka,
Halo, Braka. Mirza Fadilah. Mirza. Ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Apa itu litosfer? Kalau nggak salah, litosfer itu kerak bumi terluar yang tersusun atas lempeng-lempeng tektonik, Pak. Gerak bumi terluar. Ya. Ada yang lain? Piagio? Iya, Pak. Apa itu litosfer? Litosfer itu lapisan terluar bumi, bisa juga disebut sebagai kulit bumi, Pak. Terdiri dari apa saja? Dari kerak dan bagian atas mantel bumi, Pak. Oke, itu ya. Jadi litosfer adalah bagian terluar dari struktur bumi yang terdiri dari mantel atas dan kerak bumi. Ya. Jadi astenosfer bagian atasnya dan kerak bumi itu merupakan litosfer. Baik, kita lanjut. Jadi nanti kita mempelajari tentang litosfer, batuan, mineral, kemudian mengetahui cara mendeskripsi. Jadi bagaimana mendeskripsi mineral, bagaimana mendeskripsi batuan, bagaimana mendeskripsi batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf. Kemudian memahami proses pembentukan atau jenisanya sebatas dari kenampakan batuan. Dari batuan itu kemudian bagaimana cara mendeskripsinya. Kemudian mahasiswa mampu mendeskripsi di lapangan dan di lab. Ya. Nah ini kurang lebih rencana perkuliahan kita. Di pertemuan pertama ini pengenalan mineralogi dan petrologi, kemudian memahami kristal-kristal batuan, kristal mineral batuan itu apa, kemudian mampu memahami batuan beku dari macam-macam fase dalam batuan beku, kemudian mampu memahami perubahan sistem komposisi mineral dalam batuan beku, kemudian mahasiswa mampu memahami atau mengklasifikasikan batuan beku. Nah, kemudian mahasiswa mampu memahami struktur dan tekstur batuan beku, kemudian mampu memahami pelajari batuan piroklastik. Nah, ini adalah materi yang kita pelajari sampai UTS ya. Jadi UTS itu 7 berarti nanti jatuhnya akan di April ya, April akhir. Sedangkan rekan-rekan lapangan akan banyak akan dilakukan di Mei awal. Nah, saya harapkan nanti kita setelah UTS nanti kita ada satu pertemuan atau nanti ini di pertemuan ke-7 mungkin saya akan memberikan resume ya. Resume awal yaitu pengenalan batuan beku sedimen metamorf di mana nanti itu menjadi bekal dari rekan-rekan kuliah lapangan. Setelah UTS nanti kita belajar mengenai piroklastik, batuan sedimen klastik atau non karbonat, kemudian bagaimana melakukan deskripsi dari batuan sedimen non karbonat atau plastik, kemudian pertemuan ke-12 itu batuan sedimen karbonat, baik karbonat yang berasal dari klastika dan karbonat yang murni dari organisme. Kemudian kita belajar mengenai batuan metamorf.
Saya kira ini yang cakupan mineralogi dan petrologi. Nah, kemudian untuk persentasenya seperti biasa, kita akan ada presensi dan sikap, itu akan berpengaruh 20%, kemudian UTS 30%, kemudian tugas mandiri, paper presentasi, nanti kita ada paper presentasi, terutama setelah kuliah lapangan, kemudian UAS hingga totalnya menjadi 50%. Ini yang kita lakukan di semester ini. Untuk kehadiran saya harapkan tidak lebih dari 3 kali ya, untuk tidak hadir tanpa keterangan. Kalau yang tidak hadir tanpa keterangan lebih 3 kali, saya akan langsung memberikan nilai C ya. Jadi bagi yang merasa kuliahnya tidak atau ketidakhadirannya lebih dari 3 kali, ya nilainya akan maksimal C. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai pelaksanaan perkuliahan? Enggak, silakan. Sepertinya Izin tidak, Pak. bertanya, Pak. Ya, silakan. Faiz. Siapa tadi? Faiz. Gaizan, Pak, Gaizan. Ya, silakan. Pak, kalau sistem yang paper itu tugasnya kayak gimana ya, Pak? Ya, nanti kita berikan tugas berkelompok ya untuk menyusun satu paper, terutama nanti setelah dari lapangan ya. Dia menyusun satu paper, tidak usah terlalu rumit. Biasanya dari pustaka mengcompile kemudian mempresentasikan. Tapi kemarin di geologi dasar juga dia rekan-rekan sudah belajar nyusun paper ya di praktikum. Sudah, Pak. Ya, nanti seperti itu kurang lebih, tapi nanti dipresentasikan. Nanti judulnya dari saya. Untuk presentasinya itu kelompok juga atau sendiri, Pak? Kelompok. Nanti semuanya yang ini presentasi dan paper ini berkelompok. Baik, terima kasih, Pak. Ya, Pak, izin makasih. bertanya, Pak. Monggo. Kalau kuis itu kayak kemarin ya, Pak? Ketentuannya, Pak? Atau Ya, berubah? kalau kuis tetap seperti biasa pakai Quizizz. Nah, itu biasanya untuk pemanasan aja di awal kuliah. Gitu. Siapa? Terima kasih, Pak. Oke ya, jadi mohon diperhatikan kehadirannya, karena saya kira rekan-rekan yang penting pemahamannya ya. Jadi kalau untuk kehadiran, kemudian sudah aktif di perkuliahan, kemudian sama di kuliahnya aktif ya, begitu juga nanti tentunya nilainya akan mengikuti baik juga. Saya harapkan semuanya rekan-rekan bisa aktif. Baik, kita lanjutkan ya. Ya, mineral. Kita mulai dari mineral. Apa itu mineral? Yang sudah kita pelajari di semester 1. Izin menjawab, Pak. Oke, silakan, Drew. Mineral itu adalah unsur atau senyawa anorganik yang terbentuk secara alami di bumi, Pak. Kayak dari unsur-unsur kimia gitu, terbentuk secara alami di dalam batuan maupun di dalam bumi gitu, Pak. Senyawa kimia yang terbentuk secara alamiah, ya. Terus ada yang lengkapi lagi tadi siapa?
Silakan. Ya, Menjawab. Ya, Dafan. Mineral itu merupakan komponen padat nyusun batuan yang terstruktur oleh kristal-kristal dan senyawa-senyawa kimia tertentu, Pak. Baik, senyawa tadi Drew sudah menyebutkan senyawa kimia tertentu, kemudian alamiah. Kemudian Dafan menambahkan unsur padat, berbentuk padat. Ada lagi tambahannya? Ya, jadi klasik apa yang disebut dengan mineral adalah suatu yang zat yang terbentuk secara alami dan secara anorganik, ya, jadi dia senyawa anorganik. Kuncinya yang pertama dia terbentuk secara alami, kemudian dia merupakan material anorganik, bentuknya padat, posisi kimia yang tetap, ya. Jadi dia punya keunikan tersendiri. Dia susunannya adalah kimianya anorganik, ya. Kemudian terbentuk secara alamiah, berbentuk padat dan memiliki struktur tetap. Itu adalah mineral, ya. Kemudian mineral ini kelompoknya ada. Ini adalah pengelompokan dari susunan kimianya. Jadi di sini kita mempelajari kimia mineral, ada berbagai kelompok, yaitu pertama kelompok oksida. Jadi nanti rekan-rekan di lapangan atau di lab menemukan yang namanya iron oxide atau hematit. Kemudian aluminium oxide atau korundum. Jadi itu yang oksida. Nah, kemudian ada sulfida, ya. Kemudian ada sulfida ini galena, misalnya PbS, ada pirit, FeS2, kemudian ada kalkopirit, Cu, FeS2. Intinya di belakangnya banyak sulfidanya. Ada SS-nya. Nanti kalau ketemu air raksa, yang membawa air raksa Hg itu namanya HGS atau sinabar. Kemudian banyak lagi mineral yang membawa yang di bawahnya sulfur, ya, yang di belakangnya ada gugus sulfurnya, itu kelompoknya si sulfida. Nah, kemudian untuk kelompok sulfat, ya, sulfat itu yang gugusnya ada SO4-nya. Ada CaSO4, BaSO4 gitu, ya. Itu yang SO4-nya. Nah, kemudian halit atau garam, ada garam fluoride, itu ada Ca-nya. Kemudian halit itu NaCl, itu ada Na-nya. Nah, kemudian sebagian besar garam ini dia kelompoknya adalah kelompok depannya itu mineral atau unsur alkali tanah, ya, alkali, kemudian alkali tanah. Nah, itu di kolom kedua, antara lain F, Cl, Br, gitu, ya, yang ada di golongan di keduanya. Kemudian selain garam ada karbonat. Kita mengenal ada kalsium karbonat atau yang kita kenal dengan gamping. Kemudian ada kalsium magnesium karbonat yang kita kenal dengan dolomit. Ini banyak kita gunakan. Nah, kemudian ada yang fosfat, di mana gugusnya terakhirnya adalah PO4. Misalnya rekan-rekan pernah dengar apatit, monasit, gitu, ya, itu gugus-gugus fosfat.
kemudian ada turquoise, nah itu ada fosfatnya. Nah kemudian silicate, ya, ini umumnya adalah mineral-mineral yang terbentuk bersamaan dengan pembentukan batuan, ada olivin, piroksin, gitu ya, sampai dengan kuarsa. Nah kemudian ada native mineral, misalnya gold, intan, gitu ya, emas, intan, kemudian grafit, sulfur, dan tembaga itu bisa berbentuk natif atau hadir sendirian tanpa asosiasinya. Ada yang tahu misalnya sulfur natifnya ada di mana? Sulfur natif bisa kita temukan di mana? Ayo, ada yang pernah dengar orang menambang natif sulfur? Kalau yang di Dieng, Pak, itu sulfur asli kan, Pak? Dieng, ada yang pernah melihat sulfur asli di Dieng? Pernah ada penambangan sulfur, terutama memang di kawasan-kawasan geotermal ya, kawasan geotermal atau kawah-kawah gunung api. Misalnya rekan-rekan pernah ada yang ke Bromo, nah itu di kawahnya ada penambang sulfur ya, jadi dia bawa sulfur, dibawa turun gitu ya, belerang-belerang murni gitu, atau di air panas misalnya ada pemandian air panas yang berasal dari geotermal, nah itu sulfurnya biasanya murni. Ya. Nah kalau misalnya natif yang lain, emas, saya kira emas di mana kita bisa dapat emas yang sudah natif? Emas yang seperti apa? Ada yang tahu emas natif itu di mana? Yuk, di Mas Adi Putra. Emas natif biasanya dapatnya di mana? Yuk. Kita dapat emas natif biasanya di mana? Biasanya di batuan kuarsa, Pak. Emas natif. Nah, kalau di kuarsa biasanya dia masih dengan batuannya ya, batuan geng mineralnya, batuan ini. Nah, kalau natifnya sendiri biasanya dapat di mana? Mungkin di ini ya, Pak, kayak di sungai gitu, di pegunungan, Pak. Nah, ya. Jadi kalau kita lihat orang menambang, kemudian nambangnya adalah nambang pasir, kemudian diayak atau di slice box menggunakan gravitasi, kemudian dia dapat buliran emas. Nah, itu umumnya adalah emas natif ya, atau emas murni. Jadi dia tidak memerlukan pengolahan lagi, dan memang didapat sudah emas. Jadi betul kalau di daerah sungai-sungai kita nambang emas dengan pendulangan atau dengan size box itu sudah emas natif. Ya, jadi itu kelompoknya. Jadi kelompok mineral kita klasifikasikan ke dalam oksida, sulfida, gitu ya. Kemudian halida, karbonat, fosfat, silikat, dan natif mineral.
Oke, selanjutnya adalah nanti kita belajar mengenai ciri-cirinya, ya, ciri-ciri dari mineral oksida itu apa? Jadi mineral karbonat apa, kemudian mineral mengandung hidroksida itu apa, gitu ya. Nanti kita belajar lebih lanjut. Nah, untuk mineral sendiri, ya, jadi di sini nanti kita belajar skala Mohs, di mana mineral-mineral itu memiliki kekerasan. Salah satu sifat fisiknya adalah memiliki kekerasan tertentu, dan itu menjadi skala standar, ya, standar internasional. Misalnya kekerasan 1 itu sama dengan tau, misalnya. Kekerasan 2 sama dengan gipsum. Kekerasan 3 sama dengan kalsit. Kekerasan 4 sama dengan fluorid, 5 apatit, 6 feldspar, 7 kuarsa, 8 topas, 9 korundum, dan 10 intan atau diamond. Nah, ini adalah kekerasan dari suatu mineral. Ya, ini pembentukan mineral bisa melalui yang tadinya low pressure, kemudian mengalami kompaksi, misalnya seperti diamond atau intan. Itu dia hasil mungkin awalnya adalah suatu karbon atau seperti batu bara, gambut jadi batu bara, kemudian kalau dia mendapatkan pressure atau kehilangan moisturizer-nya, dia akan bisa menjadi suatu mineral dengan bentuk kristal tertentu. Nah, belajar mineral tentunya tidak bisa lepas dari Bowen reaction series, ya. Baik, kita coba dulu. Untuk Bowen reaction series, ada yang masih hafal? Seri continuous dan seri discontinue dari Bowen reaction series. Coba Hilman Majid. Apa itu Bowen reaction series yang seri discontinue? Hilman? Fajil? Ayo. Mana ini? Hilman? Hadir nggak ini Hilman? Fajri Pasha? Pak, izin Pak. Ya, Gatan? Boleh Pak. Ya, silakan dulu sambil menunggu yang lain nih. Takutnya nanti ini Fajli sama Hilman ini hanya buka Zoom aja terus tinggal mancing. Ya, silakan Gatan. Ya Pak, kalau yang seri discontinuous-nya itu dia semakin ke bawah dia suhunya semakin rendah. Dia itu terdiri dari yang paling atas tuh dia barisan ultramafic, terus yang paling bawah tuh felsic. Jadi dia ada olivin, peroxin, ampibol, biotit, terus dia ke muscovite sama kuarsa paling terakhir Pak. Ya, ada K-feldspar dulu ya, potasium feldspar, kemudian muscovite, kuarsa. Oke, itu yang seri continuous, discontinue. Oke, silakan yang lain mencoba seri discontinue-nya, seri continue-nya. Ya Pak. Ya, silakan, Hafiz. Kalau dari atas itu ada anortit, betonit, labradit, andesit, Pelan-pelan. Ditabrak. Sama albit, Pak. Pelan-pelan, jangan ditabrak. Coba dari awal apa? Anortit, terus? Anortit, betonit, labradit,
andesit, Labradorit. labradorit, andesit, oligoclast, sama Andesin. lagi Pak. Coba ulangi, andesin, jangan andesit, nanti jadi batuan. Andesin. Andesin, oligoclast, albi Pak. Ya, jadi kalau yang kaya akan Ca yang mana? Yang lapisan atas, Pak. Yang mana? Ayo. Yang anor, Pak. Anortit, Pak. Anortit ya. Jadi anortit itu plagioclast seri Ca, kemudian sampai alpit itu plagioclast seri Na. Ya. Yang atau sodik. Jadi dari kalsik ke sodik. Nih, Fajri sama Hilman udah balik? Hadir, Pak. Hadir ya, saya kira lagi mancing. Ngabuburit gitu. Baru jam 2. Ya, itu yang kita kembali ya. Mengenai bond reaction series, kemudian nanti kita belajar satu-satu. Olefin itu kayak apa sih? Nah, bagaimana dia kalau sendiri, bagaimana kalau dia dalam batuan, bagaimana bentuk fisiknya. Nah, itu nanti kita pelajari itu satu-satu. Ya, jadi olefin gimana, piroksin gimana, mana yang disebut dengan piroksin, nah gitu. Nanti kita bahas. Oke, ya. Nanti kita juga belajar mengenai batuan beku, kemudian bagaimana mendeskripsinya, ciri-cirinya bagaimana, dan seterusnya. Itu nanti kita pelajari lebih detail. Kemudian bagaimana batuan intrusi, bagaimana batuan ekstrusi. Nah, ini kita akan pelajari di mata kuliah ini lebih lanjut. Baik, saya kira saya tidak terlalu banyak masuk ke perkuliahan dulu kali ini karena masih pertemuan perdana. Nah, nanti saya harapkan di praktikum kita bisa belajar lebih banyak. Ya. Saya berharap tetap praktikum bisa dilakukan secara offline mulai minggu depan. Nah, untuk yang tidak bisa hadir, ini masih banyak yang di luar kota ya? Masih banyak, Pak. Ada yang berhalangan hadir, Pak. Ya, jadi nanti kalau yang nggak hadir kita siasati ya bagaimana untuk bisa tetap dianggap hadir. Baik, semua sudah mengisi presensi? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ini yang B ini siapa ya? Belum ditemukan, Pak. Belum ditemukan. Halo B. Ini nggak tahu ini B ini penyusup dari mana. Baik, saya kira tidak lama kuliahnya, cukup sekian dulu ya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan di full. Jadi selama bulan puasa ini online ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Insya Allah 30-an. Baik, kita mengikuti aturan aja. Jadi saya sebenarnya tidak begitu ini ya dengan online karena saya tidak bisa menjelaskan banyak ke rekan-rekan. Tapi mudah-mudahan tetap memberikan insight nanti sebelum UTS harusnya sudah ada offline-nya. Jadi kita bisa langsung mengenalkan apa itu kristal, mana namanya mineral, dari olefin, piroksin, kemudian amphibol seperti apa, kemudian K-feldspar, kemudian muscovite, kuarsa gitu ya, mana yang disebut mineral itu, sehingga nanti rekan-rekan punya kemampuan
untuk mendeskripsi yang lebih baik. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silakan dibuka kameranya untuk saya mengambil screenshot. Pak, izin bertanya, Pak. Untuk praktikum mineral dan petrologi itu offline ya, Pak? Minggu ini saya masih seleksi asisten. Itu bisa kita online dulu.